Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maradona Rambe, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis Bet 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 2521101993. Pada hari ini Sabtu 17 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah MTS Al-Wasliyah Sigambal kelas 9 dengan materi ayat Al-Quran tentang jujur dalam muamalah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan anak-anak Bapak sekalian, sehat? Sehat, Pak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, coba diperiksa dulu keadaan kelas kita, apakah sudah bersih. Coba diperiksa dulu. Sudah bersih? Sudah, Pak. Mana ketua kelas? Silakan pimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa yang hadir? Hilang, Pak. Mana dia? Sakit, Pak. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan si bilangnya cepat sembuh dari penyakitnya. Amin. Amin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ya, sebelum kita memulai materi kita untuk hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan atau terlebih dahulu kita relax dulu. Oke? Tepuk sekali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. MTS Al-Wasliyah Sigambal. Yes, 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 Allah Akbar. MTS Al-Wasliyah Sigambal. Yes, 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 Allah Akbar. MTS Al-Wasliyah Sigambal. Yes, 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 Allah Akbar. Bapak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran untuk materi yang selanjutnya, terlebih dahulu kita mengingat materi sebelumnya. Masih ingat apa materi kita sebelumnya? Masih, Pak. Tentang apa? Hukum bacaan. Iya, hukum bacaan.
dalam muamalah yang akan nanti Anda setelah pelajaran ini berlalu, anak-anak Bapak diharapkan yang pertama mengerti tentang apa itu muamalah, yang kedua apa yang boleh diperjualbelikan, kemudian yang ketiga apa-apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan. Itulah tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba jujur dalam muamalah. Ya, baiklah anak-anak Bapak sekalian. Ayat Al-Quran ada yang menjelaskan tentang jujur dalam muamalah. Sebelum kita masuk ke materi kita, apakah ada anak-anak Bapak yang tahu apa itu muamalah? Ayo, angkat tangan. Ya silakan Nisa. Jual beli, Pak. Iya betul. Ada lagi yang tahu tentang jujur dalam muamalah? Atau apa saja yang boleh diperjualbelikan? Ayo. Apa saja yang boleh diperjualbelikan? Silakan. Ya, dari Sipa, silakan. Apa saja yang boleh diperjualbelikan? Ya, Cahira. Apa yang boleh diperjualbelikan? Ya, laki-laki dulu. Ini agak perempuannya agak mengantuk pula tampaknya ini. Si Aldiansa. Apa yang boleh diperjualbelikan? Iya, betul. Kasih hapus dulu tuh ya. Apa yang halal? Contohnya apa? Apa? Putri. Beras. Apa lagi? Ayam. Apa lagi? Tukma yang boleh diperjualbelikan. Telur ayam boleh, semua yang berbentuk yang halal. Kemudian sebaliknya, yang tidak boleh diperjualbelikan. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Iya, silakan. Barang-barang yang haram. Contohnya apa? Kalau yang haram tidak boleh diperjualbelikan. Angkat tangan. Narkoba, betul, tidak boleh diperjualbelikan. Apa lagi? Minuman keras tidak boleh diperjualbelikan itu. Apa lagi? Ayo. Barang curian. Barang hasil curian. Ya. Kemudian anak itu adalah salah satu contoh atau beberapa contoh yang tidak boleh diperjualbelikan. Maka Anda, kita lanjutkan materi kita. Ini dia. Yang pertama, pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan, perbuatan dan niat. Kemudian di dalam muamalah jujur berarti tidak menipu dan tidak merugikan orang lain. Jujur adalah perbuatan atau perkataan yang sebenarnya kita lakukan. Jadi pengertian jujur itu di dalam muamalah, kita tidak boleh menipu orang. Kita tidak boleh membodoh-bodohi orang. Atau jangan kita memperjualbelikan itu. Contoh, kita berjual-beli, kita taruh yang bagus-bagus di atas, yang busuk-busuk di bawah. Itu tidak boleh. Oke, paham tentang pengertian jujur? Oke, selanjutnya. Apakah ayat yang menjelaskan tentang jujur dalam muamalah? Tengok, salah satunya ada Quran surah Al-An'am ayat 152. Kemudian surah apa lagi? Surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Ada yang hafal? Coba Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Angkat tangan. Wailul lil mutaffifin. Cuma 3 ayat. Ayo, ada yang tahu? Dah, ayo kita baca sama-sama lah, biar sama-sama paham. Ayo, 1, 2, 3, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin.
Iya, karena kecurangan itu merusak kepercayaan orang lah. Contoh, kalau ada orang membeli di tempat kita, dia merasa dicurangi. Contoh kita sampaikan, ini manis. Ternyata setelah dibelinya masam. Apakah besok mau lagi dia datang untuk membeli sama kita? Tidak. Atau satu contoh lagi, kita menjual minyak makan lah contohnya. Kita sampaikan ke orang itu sekilo, padahal setelah sampai di rumah ditimbangnya cuma 9 ons. Apakah besok mau lagi dia beli sama kita? Tidak, makanya itu merusak kepercayaan orang lain, maka menghilangkan pelanggan kita. Nah, itulah isi kandungan daripada Quran surah Al-Mutaffifin. Kemudian apakah ada hadis yang menjelaskan tentang larangan curang dalam berjual beli? Ada. Nah, ini dia hadisnya. Coba bacakan dulu, Najwa. Silakan berdiri membacanya, silakan. Berdiri bacakan ayat artinya. Artinya, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang soleh. Ya kasih tepuk tangan dulu. Tuh, kalau kita jujur di dalam berjual beli ataupun kita amanah, maka kita nanti akan bersama nabi dan bersama orang-orang yang soleh. Di mana tempatnya? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau masuk surga? Ada yang mau masuk surga? Coba siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Semuanya pasti mau masuk surga. Maka kuncinya kalau kita berjualan itu harus jujur. Sebaliknya, kalau kita tidak jujur, masuk ke mana kita? Neraka. Masuk ke mana? Neraka. Ke neraka. Ya, itu dia tentang. Kemudian kita lihat contoh jujur dalam muamalah. Nah, ini siapa yang Bapak suruh dulu? Si Anggi dulu. Silakan Anggi dibaca. Contoh jujur dalam muamalah. Ya, lanjut. Iya, lanjut. Iya, terus. Iya, lanjut. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Memang pintar si Yakin ya. Pintar dia. Apa contoh kejujuran di dalam muamalah? Bapak ulangi ya. Yang pertama, kita harus bersifat jujur di dalam berjual beli. Kemudian yang kedua, kita tidak menipu orang lain. Apalagi sekarang ini banyak transaksi online melalui HP. Nah, itulah namanya transaksi online itu. Tidak boleh, karena banyak penipuan. Di fotonya cantik, tapi setelah didatangi dibeli rupanya hasilnya tidak ada. Kemudian apa lagi? Kalau ada orang contoh membeli sama kita, uangnya lebih, maka kita harus mengembalikan pulangan yang sesungguhnya. Jangan malah kita kurang-kurangi lagi. Terus kita harus mencontoh Nabi. Bagaimana dagangnya Nabi? Nabi itu berjualan, dia mengutamakan atau dia membuat yang busuk-busuk di atas. Ya, berbeda dengan kita. Kalau kita berjualan, taruh yang bagus-bagus di atas, supaya ke bawah yang busuk. Kalau Nabi, dia berjualan, itu yang busuk-busuk di atas, baru yang bagus-bagus di bawah. Nah, kemudian jangan menjual barang-barang yang sudah bahan-bahan atau barang-barang, tidak boleh. Kalau sudah busuk, kemana kiranya dibuang kalau sudah busuk? Tong sampah, jangan dijual. Walaupun dengan harga murah. Kenapa? Karena menjual yang busuk itu akan menimbulkan penyakit kepada yang membeli. Oke, selanjutnya, perilaku yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang kejujuran. Yang pertama, berlaku adillah kepada setiap manusia dengan jujur dalam ucapan dan berbuat. Oke, yang kedua, ini dulu. Agak mengantuk Bapak Temu dari tadi. Silakan. Jujur dalam berniaga atau muamalah dengan
Iya, lanjut yang ketiga, si Wisma. Tidak merugikan orang lain saat bermuamalah. Iya, lanjut yang keempat, si Mailan itu. Menjauhi sifat egois, sombong dan serakah. Iya, yang terakhir. Siapa? Yang sana. Si siapa namanya itu? Iya, dia Hayu silakan. Menjauhi perbuatan riba dan tidak menjual barang-barang haram. Iya, itulah sekiranya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berjualan atau bermuamalah. Apa yang pertama? Kita harus berlaku adil kepada semua orang. Jangan pilih-pilih. Jangan mentang-mentang yang membeli itu pakaiannya koyak-koyak, kita tidak melayani, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, kita harus jujur dalam muamalah, yaitu kita harus menyempurnakan timbangan dan takaran. Selanjutnya, sewaktu kita berjualan, kita tidak boleh merugikan orang lain. Kemudian apa lagi? Menjauhi sifat egois, tidak boleh. Di dalam bermuamalah kita tidak boleh bersifat egois. Kemudian yang terakhir, kita harus menjauhi perbuatan riba. Apa maksudnya perbuatan riba? Kita membeli bahan itu dengan harga contoh. Ini contoh 10.000, tapi kita jual dengan harga 25.000. Di dalam hukum muamalah, berjualan itu tidak boleh mengambil untung di atas daripada pembelian kita. Nah, itu dia. Maka itu Anda. Kemudian selanjutnya yang terakhir, apa hikmah dan manfaat ketika kita jujur di dalam amalah? Ini adalah yang belum. Ini dulu ini si Khairani, silakan. Mendapat ridha Allah. Ya, yang kedua. Mempercayai orang lain. Yang ketiga. Hati menjadi tenang. Dan terus. Usaha menjadi berkah. Lanjut. Dapat sebagai pahala. Terus. Masukkan Allah ke dalam surga. Oke, kasih tepuk tangan. Ini pintar. Ya, apa hikmah yang dapat kita ambil? Yang pertama, mendapat ridho dari Allah. Kiranya dalam berjualan itu kita Allah senang dengan kita. Maka kalau Allah sudah senang dengan apa yang kita lakukan, maka akan ditambah Allah lah beberapa rezeki yang kita tidak menduga. Apakah ada ayatnya? Ada di dalam Quran surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian yang kedua apa? Dipercaya oleh orang lain. Jadi kalau orang sudah percaya, jauh pun kita berjualan dimanapun kita, tetap didatangi orang. Kemudian apa lagi? Hati menjadi tenang. Jadi berjualan itu kita tidak diikut-ikuti atau tidak diikuti rasa bersalah. Kita tetap merasa tenang kalau kita berjualan dengan jujur. Kemudian apa lagi? Usaha yang kita lakukan berkah. Ya. Kemudian setelah usaha kita berkah, maka segala yang kita lakukan di dalam bermuamalah itu dicatat sebagai amal ibadah atau pahala. Kalau kita sudah berpahala banyak pahala kita, kemana kita dimasukkan Allah? Surga. Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia tentang jujur dalam amalan. Ini Bapak Teng sudah mulai banyak nanti ini. Ayo kita mulai lagi, kita relax kembali. Ya, kita relax kembali. Ayo kita mulai. Tepuk sekali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali. MTS Al-Wasliyah Sikamal. Yes, 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 Allahu Akbar. MTS Al-Wasliyah Sikamal. Yes, 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 Allahu Akbar. MTS Al-Wasliyah Sikamal. Yes, 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 Allahu Akbar. Ya, baiklah anak Bapak sekalian. Setelah kita tadi, atau setelah Bapak menjelaskan materi tentang amalah tersebut tadi, maka silakan disimak studi kasus video berikut ini.
Ya, silakan diperhatikan. Ya, setelah selesai menonton video tersebut, studi kasus tersebut, maka di sini Bapak kasih tugas berkelompok, ya. Silakan dikerjakan. Nah, ini ada Bapak kasih, silakan. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 5. Nah, silakan ya, dikerjakan. Ini untuk kelompok. Ya, silakan diskusinya. Itu ada Bapak sediakan jawaban untuk masing-masing. Sini ya, jangan dibiarkan sendiri. Oke, gimana kelompok 1? Ada masalah? Enggak ada. Gimana pelajarannya hari ini? Senang? Iya, senang. Ya, kalau udah siap silakan. Kan udah siap, Pak? Ya, silakan. Dari salam duluan, dari salam. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Dari kelompok? Iya, silakan. Pertanyaannya, berapa apa yang dilakukan seorang ibu dalam kasus tersebut? Jawabannya adalah dalam kasus tersebut ada seorang pedagang yang jujur dalam berdagang karena pembeli. Dan kasus yang kedua, ada seorang pembeli yang tidak jujur. Dia membeli barang dengan harga yang murah dan kemudian menjual harga barang dengan harga yang sangat mahal. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Nah, demikian isi, silakan ditutup. Demikian Hasil hasil kerja kelompok kami. Waalaikumsalam menyimakkan. Kami akhiri. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, terima kasih kelompok 1. Ya, lanjut. Nah, lagi kelompok 3. Ya, nah itulah hasil diskusi kita, hasil diskusi kelompok. Selanjutnya, di sini Bapak akan membagikan lembar, yaitu kegiatan peserta didik. Namanya dia untuk perseorangan. Ya, silakan dikerjakan. Ini ada. Ya, silakan dikerjakan. Ditulis dulu namanya. Ya. Ditulis. Udah siap? Mantap. Si Manta udah siap. Silakan kasih tepuk tangan untuk Anda. Ya, silakan kumpul sini kalau udah siap. Mantap kali. Siapa lagi yang udah siap? Iya, silakan. Oke. Siapa lagi? Dari kelompok 1 udah siap? Ya, Muhammad nih. Siap. Oke. Ya, baiklah anak-anak Bapak sekalian, materi atau kesimpulan daripada materi kita hari ini ialah yang pertama, ketika kita berjual beli atau bermuamalah, jadilah kita menjadi orang yang jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu adalah salah satu modal utama di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu berjualan ataupun dimanapun kita berada. Kemudian supaya usaha kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya pekerjaan kita itu bernilai ibadah dan menjadi ladang pahala, dan itulah yang akan mengantar kita nanti untuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. Amin. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Senang? Senang, Pak. Senang? Senang, Pak. Semoga Anda semua menjadi senang. Dan untuk materi kita selanjutnya minggu besok, jangan lupa materi kita karena hari ini tentang ayat-ayat judul dalam amalah. Besok kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan jual beli. Paham?